Malaikat Kematian. Panggilan dari seorang pria yang kira-kira telah membunuh 400.000 nyawa manusia. Siapa kira-kira pria itu? Mungkin saat lo dengar ada manusia yang membunuh manusia lain, lo berpikir masa kecilnya adalah masa kecil yang buruk. Tapi kali ini kisahnya berbeda. Pada tanggal 16 Maret tahun 1911, lahirlah seorang pria yang bernama Joseph Mengele, seorang anak yang nantinya akan menjadi malaikat kematian. Ayahnya memiliki pabrik peralatan bertani, jadi bisa diasumsikan bahwa masa kecil dia, apapun yang dia inginkan dapat didapatnya. Saat dia muda juga, dia adalah murid yang bertalenta. Dia pintar, olahraganya sangat baik, serta dia dapat membuat seni dengan sangat baik. Ditambah lagi dia tampan dan berkarisma, sehingga banyak yang menyukai dia. Hidupnya udah terdengar sempurna seperti karakter utama di film-film. Dia memiliki gelar filosofi dari Munich, lalu kesehatan dari Frankfurt, dan dia memiliki gelar PhD pada bidang antropologi. Pada tahun 1937, dia mendapat pekerjaan di sebuah institusi kesehatan. Dan di situ, dia bertemu dengan seorang dokter yang bajingan bisa dibilang. Dia memiliki ideologi yang rasis dan dia merasa bahwa dia lebih superior dari yang lain. Joseph yang masih muda pada saat itu setuju pada ideologi dari dokter itu. Dan dari situ ideologinya mulai tertanam pada dirinya. Dia merasa bahwa dia lebih superior dari yang lainnya. Pada tahun yang sama, dia bergabung dengan Nazi. Selama video ini gue bakal panggil Nazi karena gak boleh nyebutin kata itu, nanti di banned, sorry ya. Singkat cerita, dia bergabung dengan Nazi karena ideologinya yang cocok dengan ideologi Nazi. Dia rasis dan dia merasa superior. Dia bergabung dengan paramiliteri atau prajurit yang bertarung tapi menjadi paramedik. Pada bulan Juli 1939, dia menikah dengan istrinya. Tepat 2 bulan sebelum Perang Dunia Kedua terjadi. Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, dia langsung memvolunteerkan dirinya untuk ikut ke dalam perang. Dia adalah seorang prajurit yang sangat baik, bahkan dia mendapat penghargaan setelah menyelamatkan pasukan Nazi yang lainnya. Tapi dia berhenti menjadi prajurit setelah dia terluka. Dia dipindahkan ke Auschwitz, di mana concentration camp berada pada saat itu. Dia ditunjuk sebagai dokter di sana untuk memilih mana yang layak kerja, mana yang tidak layak kerja. Yang gue maksud pilih adalah pada saat itu ada sekitar 1 juta nyawa yang masuk ke dalam concentration camp. Termasuk ibu-ibu yang sudah hamil, orang tua, anak-anak. Tidak ada pengecualian sama sekali. Dan dari 1 juta jiwa yang meninggal di concentration camp, Joseph Mengele bertanggung jawab atas 400.000 jiwa yang meninggal di concentration camp. Dia sangat mencintai pekerjaannya di Auschwitz. Bahkan di hari-hari dia tidak bekerja, dia memvolunteerkan dirinya atau menjadi sukarela untuk membantu dokter yang lain. Dia sering terlihat tersenyum, bersiul-siul, lalu memberikan sebuah permen dan susu kepada anak-anak muda pada siang hari. Tapi pada malam hari, dia akan memilih orang-orang yang akan jadi kelinci percobaan pada eksperimennya. Biasanya dia memilih orang-orang dengan kelainan untuk dipelajari lebih lanjut. Tapi yang paling dia suka adalah anak yang kembar identik. Dia melakukan banyak eksperimen seperti mengamputasi tanpa obat bius, mencabut organ-organ dalam tanpa obat bius saat korbannya masih sadar. Lalu dia pernah menyatukan 2 orang kembar menjadi satu. Dan rata-rata kelinci percobaannya meninggal semuanya. Dia selalu berkata bahwa dia melakukan riset demi sains. Tapi banyak yang berkata bahwa dia memang suka membunuh. Seseorang pernah berkata bahwa dia melihat Joseph melempar bayi yang baru lahir dari atas genteng. Serta dia pernah membunuh 14 anak dalam 1 malam tanpa sebab. Mungkin dia gabut, gak ada yang tahu. Pada saat Jerman kalah, dia menghapus seluruh jejaknya. Dia membakar dan menghancurkan kertas-kertas record dari eksperimennya. Dan dia pun ditangkap oleh Amerika karena alasan yang udah jelas.
Tapi dia nggak mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Setelah 1 bulan ditangkap, dia dilepaskan dengan alasan karena mereka tidak mengetahui dengan pasti apakah dia Joseph Mengele atau bukan. Dia pun berpindah-pindah negara, bahkan dia mendaftarkan dirinya sendiri dengan namanya Joseph Mengele untuk menjadi warga Argentina. Alasan dia tidak ditangkap simpel. Keluarganya berkata bahwa dia telah mati dibunuh, padahal dia masih hidup. Bahkan dia pernah kembali lagi ke Jerman untuk menemui keluarganya. Dan dia menggunakan paspor bernama Joseph Mengele. Gak masuk akal kan? Tapi lama-kelamaan banyak orang yang sadar bahwa sebenarnya Joseph Mengele belum meninggal. Sehingga dia menjadi buronan. Dia bersembunyi di Brazil karena ketakutan. Dan ketakutan itu membuat dia depresi. Dia membuat sebuah diari, dan dari diari itu banyak yang mengidentifikasi bahwa dia depresi dan stres karena dia ketakutan dan sudah menjadi buronan internasional. Pada saat itu bahkan dia memiliki bounty pada kepalanya. Siapapun yang bisa menangkapnya akan diberikan hadiah sebanyak 3,4 juta US dollar. Makanya pada saat itu dia tidak bisa kemana-mana, dia hanya bisa diam. Kenalan-kenalan dia pun mulai mengidentifikasi dia dan mereka melakukan blackmail atau ancaman. Banyak kenalan-kenalan dia yang mengancam dia. Dan jika dia tidak bayar sejumlah uang yang mereka inginkan, mereka akan menyebarkan keberadaan dari Joseph Mengele. Akhirnya dia meninggal di Brazil. Dia terkena stroke saat dia berenang di lautan dan dia kemasukan banyak sekali air laut ke dalam badannya. Dia pun dikubur di Sao Paulo dengan nama Wolfgang Gerhardt. Tetapi masih banyak yang curiga akan kuburan itu sehingga kuburan itu digali lalu tulangnya diidentifikasi. Setelah melakukan banyak tes DNA, ternyata itu adalah tulang dari Joseph Mengele. Dan tulang itu diberikan kepada sebuah sekolah kesehatan yang ada di Sao Paulo untuk dijadikan alat untuk belajar, di mana tulang itu ada sampai sekarang.